Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun saat ini Anda berada, mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini saya mau mengklarifikasi atas tuduhan dari seorang muhibbin bahwasannya saya dikatakan membenci dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak ada sedikit pun saya membenci kepada siapapun, terlebih dzurriyyah Rasul atau kaum muslimin yang lainnya tidak ada. Adapun video-video yang saya buat, sengaja saya hanya ingin mencoba mengingatkan kepada diri saya dan juga mungkin kepada yang lainnya. Atas apa? Atas kebohongan-kebohongan, atas dongeng-dongeng, atas cerita-cerita dari para oknum-oknum Habib, yang mereka ketika berceramahnya itu bukan ilmu yang dia sampaikan, hanya cerita-cerita dongeng. Cerita dikatakan bahwa katanya nenek moyangnya atau kakeknya itu adalah seorang wali yang masyhur. Karomahnya katanya bisa terbang, bisa ini dan bisa itu. Bahkan dikatakan ada yang sebelum lahir dia sudah menolong kakeknya. Kemudian ada juga diceritakan ketika di kali kuburannya dia sedang duduk membaca Al-Quran. Nah itu kita harus bersihkan dari cerita-cerita yang seperti itu. Cerita-cerita yang halu, cerita-cerita hayalan yang tidak ada sedikit pun manfaatnya. Bahkan kalaulah memang pun ada misalkan seseorang itu bisa terbang katanya, dan dia sebut Habib Anu, karomahnya bisa terbang, bisa ini, bisa itu. Lah, karomah kok bisa terbang? Terbang mah lebih jago, lebih pinter iblis dan jin dalam hal terbang, menghilang dan lain sebagainya. Itu mah bukan karomah, sihir yang seperti itu. Karomah itu adalah seseorang yang dia senantiasa bisa istiqomah di jalan kebenaran, di jalan yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Istiqomah dia dalam penghambaan, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan karamah. Kemuliaan, kan karamah itu kemuliaan. Ya kemuliaannya itu, ketakwaan berarti dia. Dan juga kita harus membersihkan dari mungkin perkiraan-perkiraan orang awam. Ketika dia melihat seseorang memakai jubah, memakai imamah, dia anggap dia itu orang suci, dia itu wali, dan lain sebagainya. Tidak. Pakaian mah bisa dibeli di pasar, tapi ilmu nggak bisa dibeli, ilmu harus dipelajari. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan doktrin orang-orang yang mengaku katanya dzurriyyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita ingin membersihkan, karena saking cintanya kita kepada Rasulullah, kita mau mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai citranya itu jelek, buruk, dikarenakan orang-orang yang mengaku keturunan atau dzurriyyah Rasulullah, tapi kelakuan dan akhlaknya tidak mencontoh kepada Rasulullah. Nah, kita pengen membersihkan itu. Tidak ada kebencian. Ngapain benci? Nggak ada untungnya, gitu kan. Tapi kan beredar banyak video-video tersebut di media sosial.
Jadi untuk itu, maka janganlah mengaku-ngaku keturunan Rasulullah itu hanya untuk mencari uang, mencari panggung, mencari popularitas, mencari kehormatan. Kan jelas yang dicari kan hanya itu. Orang-orang kan mencintai mereka itu karena mereka mengaku itu Dzurriyyah Rasulullah. Walaupun apapun yang disampaikannya, mereka percaya aja dan iya-iya aja gitu. Nah, untuk itu saya menyampaikan apa? Saya tidak ada sedikit pun kebencian kepada siapapun. Dan adalah hak pribadi saya mau percaya atau tidak kepada mereka yang mengaku Dzurriyyah Rasulullah, itu hak saya. Dan tidak ada sedikit pun kewajiban untuk kita percaya kepada mereka. Nggak ada. Kita hanya disuruh mencintai Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ahlul Baitnya siapa? Yaitu Sayyidah Fatimah, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, wa Sayyidina Husain. Itu Ahlul Bait Nabi SAW. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diri kita bisa mengamalkan agama ini, bisa memahami agama ini sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.